Wih, udah ada iPhone baru lagi. Oh, ternyata bukan iPhone, tapi dua HP flagship terbaru dari Xiaomi, yaitu Xiaomi 13 dan Xiaomi 13 Pro. Bentuknya mirip iPhone sih ya, cuma kayaknya banyak HP Android gitu juga. Jadi begitu Apple balik lagi pakai frame alias pinggiran yang flat di iPhone, para pabrikan Android seakan latah balik mengadopsi desain yang serupa juga, termasuk Xiaomi ini. Tapi di luar itu kalau gue sih ngerasanya HP flagship Xiaomi ini di atas kertas kayak HP impian gue ya. Soalnya ada sejumlah hal yang gue inginkan di sebuah HP, nah ada di dia. Terutama soal kameranya Xiaomi 13 Pro. Oke, jadi apa sih istimewanya Xiaomi 13 Pro? HP ini dibekali dengan 3 buah kamera yang menurut gua beneran useful alias berguna, bukan cuma sekedar gimmick angka-angka zoom 100 kali lah dan segala macem. Kamera utama Xiaomi 13 Pro menggunakan sensor Sony IMX989 berukuran 1 inci. Itu jauh lebih besar dibandingkan sensor kamera di kebanyakan HP lain, serta sebanding dengan sensor di kamera saku premium seperti seri RX100 dari Sony juga. Ukuran sensor kamera ini penting karena semakin gede ukurannya, maka akan semakin gede juga ukuran tiap piksel individu sehingga kualitas tangkapan cahayanya semakin bagus. Itu makanya kamera-kamera ILC alias interchangeable lens seperti mirrorless dan DSLR punya sensor berukuran besar. Kalian mungkin pernah dengar istilah APS-C dan full frame yang mengacu pada ukuran sensor. Nah, seperti ini bedanya secara visual biar kelihatan. Satu kamera menggunakan sensor APS-C sementara yang lainnya menggunakan sensor full frame yang secara fisik berukuran lebih besar. Karena ukurannya lebih besar, maka kualitas gambar dari kamera full frame secara teknis juga lebih tinggi, terutama dalam hal dynamic range alias rentang tonal yang bisa ditangkap dan juga tingkat noise di kondisi low light. Nah, balik lagi ke Xiaomi 13 Pro. Ukuran sensornya emang belum segede mirrorless, tapi udah gede banget untuk ukuran HP. Kemudian kalau dari pengalaman gue dengan kamera-kamera bersensor 1 inci sih, seharusnya kualitas gambarnya udah memadai banget untuk keperluan sehari-hari, baik untuk menjepret foto maupun merekam video. Ditambah lagi sensor Sony IMX989 di Xiaomi 13 Pro menggunakan teknologi pixel binning, yaitu menggabungkan tiap 4 piksel menjadi satu untuk memperbesar ukurannya sehingga mempertinggi kualitas gambar. Outputnya emang jadi berkurang sih, jadi 12 megapiksel, tapi itu udah memadai banget termasuk untuk cetak ukuran gede sekalipun seperti 60 x 40 cm. Oh ya, kamera utama Xiaomi 13 Pro menggunakan lensa dengan focal length 23 mm, ekuivalen full frame, jadi wide ya cakupannya. Kemudian bukaannya atau aperture-nya adalah f1.9 dan turut dibekali dengan teknologi stabilizer Hyper OIS. Konon katanya Xiaomi turut menerapkan formula warna dari Leica. Ini mengacu pada resep warna dari pabrikan kamera yang bersangkutan ya. Jadi sama kayak Fujifilm punya warna khas, kemudian Canon, Nikon, dan juga Sony masing-masing punya resep warna sendiri. Nah, Xiaomi juga sudah membagikan sejumlah foto hasil jepretan Xiaomi 13 Pro bergaya street photography. Dari sini sih udah kelihatan oke banget ya, baik dari segi kualitas teknis maupun dari warnanya. Meskipun ya kita juga nggak tahu situasi pengambilannya gimana, apakah pakai alat tambahan seperti lighting atau masih diedit lagi gitu ya. Kalau buat tahu pasti ya emang harus coba sendiri sih kameranya. Kamera utama Xiaomi 13 Pro sebenarnya sama dengan kepunyaan Xiaomi 12S Ultra sebelumnya, jadi ya nggak baru-baru banget. Nah, kamera Xiaomi 12S Ultra dikenal punya kualitas yang oke banget, ngelebihin kamera-kamera dari HP lain termasuk dari kelas flagship. Karena itu, setidaknya kita bisa berharap hasil serupa di Xiaomi 13 Pro. Tapi kalau misalnya semakin gede sensor, semakin tinggi juga kualitas gambarnya, kenapa sensor kamera di HP nggak dibikin segede mungkin aja? Nah, jawabannya adalah karena semakin besar sensor, maka akan semakin gede juga lensa yang diperlukan. Kayak gini misalnya, ini adalah lensa buat kamera APS-C, udah gede banget kan ya, meskipun ini tipe zoom dan bukan yang paling gede juga. Pastinya kita nggak mau dong kalau HP kita dipasangin lensa segede gini. Nah, terkait ukuran ini, Xiaomi bersama dengan beberapa pabrikan HP lain yang juga udah sama-sama pakai sensor 1 inci, kayak misalnya Sharp dan Sony sendiri, sudah menemukan cara untuk menanamkan sensor gambar berukuran relatif besar ke bodi ponsel sambil tetap mempertahankan ukuran yang masih relatif ringkas. Selain kamera utamanya, kamera telefoto di Xiaomi 13 Pro menurut gua juga oke banget. Focal length-nya adalah 75 mm atau dengan zoom optis 3 kali dari kamera utama.
equivalent full frame, dengan aperture f2. Menurut pendapat gue, tingkat zoom short telephoto 3 kali ini adalah middle ground yang ideal ya. Jadi biasanya kan zoom optis di HP itu ya kisarannya mungkin 2 kali. Itu yang relatif hanya bagus buat portrait dan sering berasa terlalu pendek. Atau bisa juga zoomnya 5 kali sekalian, jadi pakai lensa periskop gitu ya. Dan ini malah jadi nggak terlalu berguna sih menurut gua dengan lensa periskop 5 kali, karena jangkauannya malah jadi kepanjangan. Nah, itulah menurut gua kenapa zoom 3 kali ini ideal. Jadi nggak terlalu pendek dan juga nggak terlalu jauh. Ditambah lagi, bukaan lensa atau aperture-nya masih bisa dibuat lebar, mencapai f2.0 di kamera telefoto Xiaomi 13 Pro. Kalau kita lihat lensa periskop di HP itu kan bukaannya kecil ya. Ya biasanya mungkin f4 sekian atau paling banter f3-an lah. Sehingga kalau misalnya level cahayanya turun, udah agak gelap atau dalam indoor, ya kualitas gambarnya jadi hancur banget. Bahkan juga susah buat framing ya, karena bakal jadi patah-patah banget di viewfindernya gitu. Beda halnya dengan telefoto Xiaomi 13 Pro yang mestinya masih bisa diandalkan di kondisi kurang cahaya sekalipun karena aperture-nya yang berukuran besar. Satu hal lagi yang penting juga dari kamera telefoto Xiaomi 13 Pro adalah kemampuan untuk close focus alias mengunci fokus dari jarak yang sangat dekat, yaitu hanya 10 cm. Itu dekat banget dan bisa membuka berbagai macam peluang untuk berkreasi. Kita misalnya bisa bikin foto close up dengan perspektif telefoto yang menarik. Misalnya aja kayak yang dibagiin juga oleh Xiaomi lewat foto-foto sampel kamera telefoto Xiaomi 13 Pro. Perspektifnya tele, tapi diambil dari jarak dekat sehingga kelihatan menarik close-up-nya. Kamera ultrawide Xiaomi 13 Pro mungkin nggak sementereng dua kamera lainnya, tapi tetap menarik dengan lensa setara 14 mm equivalent full frame. Nggak lebar-lebar banget sih kalau dibandingkan dengan kamera ultrawide di HP lain yang bisa di kisaran 120 derajat atau lebih lebar. Tapi kualitas gambarnya ini mestinya juga tetap tinggi dengan sensor yang juga beresolusi 50 megapiksel. Dengan bukaan lensa f2.2. Sementara itu, kamera depannya beresolusi 32 megapiksel dan dimuat di dalam punch hole di layar. Bicara soal layar, ini juga jadi salah satu aspek di mana Xiaomi 13 Pro bersinar menurut gue. Karena udah pakai panel E6 OLED dari Samsung dengan resolusi setinggi 3200 piksel dikali 1400 piksel. Pinggiran layarnya ini curve, kemudian dia punya refresh rate 120 Hz dan juga lapisan pelindung berupa kaca Gorilla Glass Victus. Xiaomi 13 Pro merupakan HP pertama yang menggunakan panel display paling anyar tersebut, bahkan sebelum seri Galaxy S23 dari Samsung sendiri. Dapur pacunya juga pastinya termasuk paling garang saat ini ya, dengan chipset teratas dari Qualcomm yaitu Snapdragon 8 Gen 2, dipadukan dengan RAM tipe LPDDR5X dan juga storage UFS 4.0. Satu kekurangannya mungkin di kapasitas baterai yang cuma 4820 mAh. Dengan power dan performance kamera yang segitu gedenya, gua nggak tahu apakah HP ini bisa bertahan lama atau enggak. Tapi paling nggak Xiaomi 13 Pro mendukung fast charging 120 watt sehingga bisa ngisi baterai dengan cepat kalau misalnya udah habis. Xiaomi sendiri mengklaim waktu pengisiannya dari kosong sampai penuh hanya 19 menit. Kemudian charging wireless bisa dilakukan dengan daya hingga 50 watt sehingga waktu pengisiannya dari 0 sampai full charge hanya memakan waktu 36 menit. So far so good, on paper anyway. Icing on the cake-nya adalah harga. Di China, Xiaomi 13 Pro dijual dengan harga mulai 5.000 yuan atau sekitar 11,2 juta rupiah. Buat HP flagship dengan spek sekelasnya itu termasuk kompetitif ya. Sayangnya, HP ini masih belum diketahui apakah bakal masuk Indonesia atau enggak. Kita harapkan aja bakal masuk, soalnya Xiaomi juga sempat jual Xiaomi 11 Ultra kan ya, biarpun secara terbatas. Kita harapkan aja semoga Xiaomi 13 Pro juga bakal dipasarkan di sini, supaya kita bisa punya pengalaman yang real dengan HP ini. Ayolah Xiaomi, masa sih yang paling atas dibiarin kosong? Oke, sekian dulu untuk video opini dari gue tentang Xiaomi 13 Pro. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kompas Tekno dan like juga video ini kalau kalian suka. Terima kasih udah nonton, gue Yusuf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.